Biasa lah, hal natural. biasa. Ya kalau awal memang kaget. Gimana? Kalau awal memang kaget, sempat selama Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, kali ini saya mengundang bagian dari kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo, yaitu seorang security yang setiap harinya selalu berada di kantor Bawaslu. Kalau tidak siang hari ya malam hari, tapi lebih banyak di malam harinya, sahabat Bawaslu. Tugas yang sangat berat security itu ketika menjaga di waktu malam. Nah, bagaimana keseruannya, bagaimana lika-likunya, bagaimana ceritanya terkait dengan pengalaman-pengalaman yang natural maupun supranatural dari salah satu security yang ada di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kita ajak bincang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Solihin. Ya, Pak. Security kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Luar biasa. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Saya sebelum bincang-bincang tentang pengalaman ketika menjaga kantor Bawaslu, kita tanya dulu profilnya. Mas Solihin ini sebenarnya latar belakang sebelum di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sebenarnya saya sebelum di sini ya biasa sebagai mahasiswa, mahasiswa di salah satu universitas di Probolinggo sendiri. Di samping itu juga sebelum saya masuk di Bawaslu, ya sembari untuk menutupin kekurangan untuk biaya kuliah, saya juga kerja di luar. Ya sembarang, yang penting bisa menghasilkan untuk biaya kuliah. Nah, sudah membiayai sendiri ya kuliahnya. Sebagian. Salah satu pekerjaannya apa, Mas, yang Kalau dulu itu saya ini di sawah. Oh gitu, sebagai membantu orang tua ya, bercocok tanam ya. Ya, cuman ikut orang. Oh, cukup. Bekerja sendiri. Bekerja sendiri. Oh, gitu ya. Jadi ikut orang, dari hasil itu saya kumpulin untuk membantu orang tua untuk membiayai kuliah. Gitu. Ngomong-ngomong juga pernah ini ya, saya lihat Mas Solihin ini pandai dalam ini sebagai teknisi sound system. Sound system, saya pernah melihat Mas Solihin itu pernah memperbaiki sound system. Ya, lebih tepatnya sih sebagai operator, Pak. Operator ya? Operator. Jadi itu sebelum di Bawaslu ya? Sebelum di Bawaslu. Juga? Di operator itu saya setelah lulus SMA. Oh, lulus SMA, memang sudah jadi operator? Ya, jadi belajar, ya turun-temurun dari ayah. Jadi ngikutin jejaknya ayah, jadi operator kok asik. Akhirnya dijadikan hobi sekaligus untuk menghasilkan uang. Iya, karena saya tahu memang kalau operator sound system itu kalau dijadikan sebuah pekerjaan itu kayaknya memang kelihatan kecil ya, nututin. Kalau dijadikan hobi iya. Karena memang kan menjaga sound system ketika ada mantenan itu ya. Ya dari pagi sampai pagi lagi kan gitu. Ya. Kadang ya 2 hari. 2 hari. Kadang 2 hari. Nah, itu juga dijadikan untuk mencukupi biaya kuliah Mas Solihin ya? Sebagian iya, Pak. Okay. Cuman kalau kalau semisal kita cuman mengharap satu itu, tidak nututi ya. Salah satunya juga tadi itu buruh tani, kemudian juga tadi sound system, kemudian ada lagi mungkin. Ya sementara itu sih, Pak. Sebelum saya masuk di Bawaslu. Soalnya kan kuliahnya saya sore. Oh iya. Nah, jadi pagi itu saya manfaatkan untuk ke sawah. Oh gitu. Nah, saya kan terjunnya di tebu. Jadi ngerawat tebu dari tanam sampai musim tebang. Oh gitu ya. Dan kemudian itu sampai selesai kuliah ya? Sampai selesai kuliah. Sampai selesai kuliah. Dan ketika kuliah itu apa Mas Solihin hanya sekedar kuliah datang saja atau kemudian sibuk di organisasi? Kebetulan juga sibuk di organisasi. Waduh, luar biasa. Ya namanya juga pengen belajar, Pak. Betul. Nah, soalnya kan
kita belajar tidak cukup dengan satu bangku. Betul sekali. Kita juga harus perlu belajar di luar ataupun di beberapa bangku. Betul. Jadinya setelah saya masuk kuliah semester 3, akhirnya saya belajar di organisasi di BEM awalnya. Awalnya di BEL ya, BEM, di Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, di BEM. Setelah itu jalan beberapa tahun sampai semester 8 saya baru vakum dari BEM. Terus? Karena sudah tidak nutut anunya Pak. Iya. Karena sudah masa jabatannya sudah ini regenerasi kepada adik tingkat ya. Iya. Dan setelah itu organisasi apa? SD Ekstra juga saya sempat geluti juga. Bahkan sampai sekarang saya masih aktif di dalamnya. Aktif, ya. Itu disebut nama ada apa-apa Pak ini? Tidak apa-apa. Ini kan bagian dari ini keterbukaan lah ya. Iya. Jadi sampai saat ini saya masih aktif di organisasi GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Oh iya. Nah, jadi waktu itu memang sejak mahasiswa sudah aktif di GNMI itu, kemudian sampai sekarang juga ya? Ya, sampai sekarang. Luar biasa. Di GMNI sendiri saya masuk dari tahun 2017 sebenarnya Pak. Jadi lebih lama di BEM-nya. Di BEM-nya ya. Lebih lama di BEM. Di BEM itu mulai 2015. Betul sekali. 2015, 2016, 2017 baru di GMNI sampai sekarang. Ya luar biasa. Jadi belajar pengalaman, mencari ilmu itu bukan hanya sekedar duduk di bangku kuliah saja, sahabat Bawaslu. Jadi kita juga mencari referensi ilmu di luar itu. Karena apa? Organisasi intra ataupun ekstra kampus itu sangat penting bagi kita. Kita tidak bisa hanya duduk kemudian diam dengarkan dosen menjelaskan, tetapi kita harus belajar dari luar. Luar biasa, karena akan menempa kita mencari jati diri yang benar, yang baik dan yang sejati, sehingga ketika terjun ke masyarakat akan kuat menghadapi permasalahan apapun. Mas Solihin. Ya. Terkait dengan saat ini Mas Solihin sudah menjadi bagian dari Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan didapuk menjadi security di sini. Sampai saat ini sudah berapa tahun ini ya? Kurang lebih saya gabung di Bawaslu sudah setahun setengah. Sudah kira-kira setahun setengah. 1 tahun setengah. Tentunya banyak hal yang pengalaman atau peristiwa-peristiwa, mengingat Mas Solihin ini kan bekerja di sini karena security, ada siang kemudian ada malam, bahkan banyak malamnya. Ya? Bahkan banyak malamnya. Ya. Oleh karena itu tentu ada hal yang mungkin peristiwa-peristiwa natural maupun bahkan supranatural. Cerita Mas Solihin ini. Kalau pengalaman selama saya jaga di sini, kalau spirit naturalnya, kalau masalah hal yang biasa lah, natural. Hal biasa. Ya kalau awal memang kaget. Gimana? Kalau awal memang kaget, sempat selama 1 minggu awal saya masuk pas malam, itu hampir setiap malam diganggu. Oh ini supranatural itu berarti? Supranaturalnya. Naturalnya biasa lah pekerjaan ini. Berarti supranaturalnya ya? Iya. Diganggu sama siapa itu? Nah ya itu, kalau semisal kelihatan yang ganggu kan enak. Oh gitu. Itu pertama kali? Pertama kali masuk malam. Oh gitu. Pertama kali masuk malam, hampir 1 minggu itu saya diganggu tiap malam. Bentuknya seperti apa Mas? Ya kalau bentuknya nggak begitu jelas, cuman sempat jelas beberapa kali itu ya kayak orang duduk, cuman ya mungkur. Oh gitu. Dilihat cewek ya bukan cewek, cowok ya bukan cowok, tapi rambut ini agak panjang. Cuman bodinya kayak cowok gitu. Tapi warna samar-samar ya, istilahnya warna hitam, baju. Hitam Ya. Hitam. Warna hitam. Bahkan yang lebih sering itu kan di belakang. Iya. Nah, lebih sering di belakang, yang di samping musola kan ada pohon mangga itu. Di baratnya pohon mangga. Pohon mangga ya, itu ya. Di pagar itu yang lebih sering kelihatan. Oh gitu ya. Itu pertama kali ya. Kemudian peristiwa berikutnya apakah hanya dalam bentuk itu saja kemudian? Ya paling cuma kayak orang lewat gitu aja Pak. Tapi itu membuat Mas Solihin tuh takut atau gimana? Ya awalnya was-was Pak. Iya. Awalnya was-was. Cuman ya apa ya,
cuman berpikir nggak ada manusia itu derajatnya lebih rendah daripada setan. Ya kita jin lah. Jadi saya yakin itu ya sudah manusia lebih tinggi derajatnya. Gitu. Ngapain takut? Cuman rasa was-was itu pasti ada. Pasti ada manusia, ya. Pak. Kemudian setiap hari atau setiap gimana istilahnya ada seperti itu diganggu atau gimana? Kalau setiap harinya enggak, soalnya kan kita sip-sipan, Pak. Oh iya. Ya gantian, jadi kan kadang pas libur ya masuk ya selama 1 minggu saya masuk itu yang awal. Pasti ada ya. Pasti ada. Bentuknya hanya seperti itu saja atau mungkin berubah-ubah? Selama yang saya lihat hanya itu, Pak. Oh itu ya. Ya. Untuk yang lain masih belum. Semoga aja enggak. Iya, enggak. Jadi saya juga pernah sebenarnya di awal-awal itu seperti itu. Jadi ada sosok memang ya. Di belakang itu ada sosok, tapi ketika lama-lama enggak. Jadi mungkin sudah biasa dengan kita ya. Jadi familiar dengan kita mungkin dianggap sudah ini teman kita mungkin. Iya. Jadi semua kalau malam di sini mesti punya peristiwa seperti itu, peristiwa astral seperti itu. Jadi memang adalah menurut sebagian orang itu bahwa jin dan manusia itu kan sebenarnya sama-sama hidup di dunia ya. Kemudian kadang-kadang jin menampakkan, kadang-kadang enggak. Termasuk juga di kantor kita ini ya. Kita sudah biasa kan. Dan kemudian sampai sekarang apa masih ada? Tetapi Mas Solihin kan sudah terbiasa. Apa masih ada hal-hal seperti itu yang sudah kalau sekarang sudah nggak ada, Pak. Kalau sekarang sudah nggak ada. Ya cuman awal-awal pas saya masuk aja. Awal-awal saja ya. Pas masuk malam itu ya itu aja. Setelah itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Ya cuman terkadang kita dikhawatirkan dengan suara-suara di jalan. Iya di jalan. Kan dekat sekali dengan di depan jalan raya. Kadang kan apalagi kalau malam minggu biasanya kan teman-teman pemuda-pemuda kan nongkrong main gitu kan. Ya terkadang kita dikhawatirkan dengan hal itu. Oh gitu ya. Jadi itu hal yang natural, dikhawatirkan ada yang dari luar lah yang nampak nyata. Kalau yang tidak nyata tadi sudah biasa sudah biasa dilakukan. Dan ya kalau emang dibilang sering ketemu ya mungkin tiap hari seliwat-seliwat. Saya juga seperti itu dulu ya. Saya merasa ada memang di belakang tuh ada sosok lah. Kalau dibilang sosok itu bentuknya seperti apa, kalau saya lebih kepada seorang perempuan berbaju putih, tapi itu perasaan saya saja awal-awal. Setelah itu sudah biasa. Itu pengalaman kita lah, apalagi security. Kalau saya kan hanya beberapa waktu saja, setiap malam pernah merasakan itu juga, sahabat Bawaslu. Security ya pasti. Dan Mas Solihin, sampai saat ini bagaimana bekerja sebagai security di Bawaslu? Ya, saya tidak pernah merasakan apapun suatu pekerjaan, saya tidak pernah merasakan ataupun saya tidak pernah punya pikiran ini beban. Saya tidak punya. Ini kerjaan, apapun kerjaan saya lakukan dengan enjoy. Betul sekali. Soalnya kalau kita rasakan dengan beban, kita nggak bakal, jangankan untuk lama, sudah sebentar saja kita nggak akan betah. Betul sekali. Bekerja dimanapun, kalau kita sebuah pekerjaan, sebuah amanah, sebuah tugas itu kalau dijadikan sebuah beban, maka tidak akan lama. Tetapi kalau kita dijadikan sebagai sebuah amanah yang kemudian kita ikhlas menjalankannya, dan apalagi dianggap sebagai sebuah ilmu, karena apa? Setiap gerakan, setiap waktu, dari waktu ke waktu itu adalah ilmu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam setiap jamnya itu. Nah, itu adalah ilmu. Sehingga kalau dijadikan sebuah ilmu, kita belajar, maka akan menjadi pahala. Karena apa? Selalu menuntut ilmu atau mencari ilmu. Kan gitu. Kalau menuntut ilmu itu kan berpahala. Jadi begitulah kita kira-kira kita harus menempatkan posisi bagaimana kita bekerja. Sehingga seperti Mas Solihin. Jadi kalau menurut saya Mas Solihin ini ternyata menempatkan pekerjaan itu sebagai sebuah ilmu atau pengalaman ya, bukan sebuah beban ya.
Ya begitulah biasanya orang-orang yang aktif berorganisasi sebelumnya, sahabat Bawaslu, di kampus, kemudian tidak hanya sekedar belajar tapi juga berorganisasi. Maka ketika terjun ke masyarakat seperti Mas Solihin ini, yaitu menjadikan sebuah masalah itu bukan sebuah masalah lagi, tetapi sebuah tantangan, sehingga kita akan enjoy di situ dan biasanya akan lama di sebuah pekerjaan. Itu Mas Solihin ya, ilmu yang bisa kita dapat dari Mas Solihin, walaupun tadi ada liku-likunya, ada cerita-cerita seremnya juga sih ya. Tapi sekarang sudah biasa ya? Sekarang sudah biasa, Pak. Alhamdulillah. Ya mungkin karena itu ya, kita sudah hampir setiap hari kan di sini kan, sudah hampir setiap hari ya. Dianggapnya ya mungkin sudah hal biasa. Ya hal biasa. Yang penting saya nggak ganggu sana, yang penting sana nggak usah ganggu saya. Betul sekali, betul sekali. Dan itulah liku-liku pekerjaan sebagai seorang security sahabat Bawaslu, termasuk di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Mas Solihin, terima kasih perbincangan kita saat ini, dan banyak hikmah yang kita bisa ambil. Kita tidak selalu berbicara tentang bagaimana pengawasan pemilu, sekali-kali berbicara tentang bagaimana bekerja di Bawaslu, kemudian hikmah bekerja di Bawaslu. Kita jadikan sebagai hikmah, kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita semua, sahabat Bawaslu. Bersama saya Cak Qorib dan Mas Solihin, Security Bawaslu Kabupaten Probolinggo, mengucapkan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Mas Solihin. Ya, sama-sama.